putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, di
Tuhan, tidak ada yang lain. Hanya Engkau satu-satunya di hati kami, di hidup kami Tuhan. Dan karena itu kami memohonkan supaya hidup kami makin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Maka pimpin dan tuntunlah kami melalui Roh-Mu yang kudus dan firman-Mu Tuhan hari ini. Biar boleh membawa kami makin hari makin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kami meluaskan Roh Kudus bekerja dengan nyata di tengah-tengah kami. Sehingga pada siang ini Tuhan, hamba-Mu ini diberikan Tuhan kuasa untuk menyampaikan firman-Mu. Ada urapan yang kuat yang bekerja sehingga setiap firman ditaburkan tidak jatuh sia-sia, tapi dia tumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, siap terima berkat besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Raja kami yang kekal. Amin, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian semuanya. Shalom saudara terkasih. Saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan berbagi firman Tuhan pada siang ini. Pada tahun 2013, ada dokter di dekat kota Milan, namanya Pier Dante Piccioni. Pier Dante Piccioni itu alami kecelakaan lalu lintas, jadi dibawalah dia ke rumah sakit tempat dia kerja. Ketika rupanya otaknya itu kena parah sekali. Jadi ketika dia bangun, dia ternyata memorinya hilang selama 12 tahun. Dia pikir waktu dia bangun itu tahun 2001. Padahal tahun 2013. Ketika istrinya masuk, dia nggak kenalin istrinya. Dan dia tanya, mama saya mana? Orang bilang, loh mamamu kan meninggal 3 tahun lalu. Kamu di samping mamamu ketika meninggal. Dia lupa sama sekali. Anaknya datang, dia nggak kenal sama sekali. Dia pikir main-main. Jadi dokter ini mengalami suatu perubahan yang mengagetkan dalam hidupnya. Terutama juga terkait dengan teknologi. Dia heran dengan smartphone. Okay? Dia bingung dengan internet. Banyak hal dia bingung. Nah, dalam keadaan bingung sekali, dia putuskan untuk menelusuri hidupnya. Dengan tanya ke teman-teman di rumah sakit. Satu pertanyaan yang sangat amat berbahaya. Dia tanya, coba Anda semua jawab. Sebenarnya saya ini orang baik apa orang jahat? Itu pertanyaan, jawab dengan jujur. Itu kata belakangnya itu yang bahaya. Jawab dengan jujur, itu bahaya. Saya aja gak berani nanya sama Anda semua. Khotbah saya bagus apa enggak? Tolong jawab dengan jujur, oke? Itu bahaya, oke? Nah ketika dia minta jawab dengan jujur, semua jawab dengan jujur. Yaitu Anda orang yang jahat sekali. Anda jadi kepala UGD, Anda itu dokter yang keras sama pasien gak pernah mau dengerin pasien. Anda pemimpin yang jahat. Dia shock. Nah memutuskan untuk lakukan satu hal. Yaitu dia putuskan membaca semua email dia selama 12 tahun. 80.000 email. Dia baca semua dan kemudian ngaku, konfirmasi. Memang benar, saya orang yang parah itu. Jadi apa yang dia perbuat? Dia bilang jalan cuma satu, saya mesti berubah. 2 tahun berikut, karena dia sudah lupa ilmu kedokterannya ya. Memorinya hilang soalnya. Dia sekolah lagi, kemudian 2 tahun kemudian dia bisa praktek lagi. Dia bangun hubungan dengan istrinya, juga sama anak-anaknya. Ya. 2 tahun kemudian, Pier Dante Piccioni akhirnya bisa praktek lagi. Tapi orang mengatakan ini orang manusia yang sudah sangat amat berubah sekali. Dari dulu keras, sekarang jadi lembut. Dulu gak mau tahu pendapat orang, sekarang mau dengar pendapat orang. Dan jadi pasien-pasien sama dia, sekarang senang sekali. Piccioni berubah sekali. Dan dia bilang, saya ini bersyukur kepada Tuhan karena dikasihkan kesempatan kedua untuk saya berubah. Saking menariknya kejadiannya, sehingga dibuat satu film di Netflix. Mana dia? Ini saya, bukan ini. Di Netflix dibuat satu film judulnya Doc. Oke, DOC. Ya. Cuman Doc ini ceritanya agak beda dikit, tapi jelas mengambil idenya itu dari kejadian si dokter ini. Nah, tidak banyak orang dalam hidup ini alami kejadian dramatis seperti si dokter. Tapi dalam satu hal kita bisa seperti dia, yaitu adanya keinginan untuk jadi orang yang lebih baik. Sebab kalau saudara manusia normal saja, saudara pasti pengen maju dalam hidup ini, otomatis. Gimana kita bisa tahu? Oh ya waktu kita masih bayi itu loh. Waktu kita masih bayi nggak usah diajar, kita tuh pengen merangkak. Itu insting muncul dalam diri kita.
Habis itu setelah itu kita pengen sekali, pengen bisa jalan, pengen bisa lari. Semua kita itu punya suatu kerinduan untuk jadi lebih baik. Nah, saya menemukan bahwa Tuhan juga punya keinginan yang sama. Dia pengen kita menjadi juga lebih baik. Ini bisa dilihat umpama di ayat di Matius 5 ayat 48. Setelah bicara panjang lebar tentang bagaimana orang Kristen harus hidup di dunia ini, kemudian ditutup dengan ayat ini. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, saya tahu kata sempurna bikin kita agak keder. Kita terintimidasi dengan kata sempurna. Masa saya diminta sempurna? Nah, kata sempurna ini bisa diterjemahkan dengan kata lain yaitu komplit. Tidak kekurangan apapun juga. Itu adalah sempurna. Nah, tersirat di sini adalah ada suatu kemungkinan dan keinginan dari Allah untuk kita bertumbuh jadi lebih baik, saudara-saudara sekalian. Nah, sekalipun semua orang kalau normal pengen jadi lebih baik, pengen jadi istri yang lebih baik, pengen jadi suami yang lebih baik, pengen jadi anak lebih baik, orang tua lebih baik lah, pendeta yang lebih baik, oke, jemaat lebih baik. Sekalipun kita semua pengen jadi lebih baik, tapi nggak semua orang jadi lebih baik. Nah, saya melihat bahwa kunci perubahan itu ada pada kata ini, kerendahan hati. Sebab orang sombong nggak bisa berubah. Gimana dia masuk berubah? Orang sombong merasa saya sudah lebih baik daripada orang lain, ya atau paling nggak lebih baik daripada kamu gitu. Dia merasa dia sudah di atas, dia nggak perlu berubah lagi. Ya, hanya orang rendah hati yang bisa menjadi orang yang lebih baik. Sombong itu seringkali kena ke mata. Ya itu maksudnya apa? Maksudnya gini loh, orang sombong itu seringkali nggak bisa melihat kekurangan dirinya. Ya. Dia kalau dibilang sombong dia malah kaget loh. Masa gini rendah hati gini kok sombong, yang bener ah. Oke. Nah jadi kerendahan hati itu menurut saya adalah jalan menuju berkat. Saya baca satu artikel di Wall Street Journal. Judulnya itu bagus sekali. Mana artikelnya? The best bosses are the humble bosses. Jadi bos yang terbaik katanya adalah bos yang rendah hati. Ada enggak? Enggak ada ya? Oke, enggak apa-apa. Ya. Jadi sekarang ini perusahaan-perusahaan ketika merekrut pegawai, termasuk merekrut direksi, itu akan dites ini orang rendah hati apa enggak. Loh, saudara mungkin nanya, gimana caranya Pak? Untuk dia rendah hati apa enggak? Oke. Begini contoh ya. Resepsionis depan ditanyain. Ketika itu tadi yang mau kita interview masuk tadi, dia tegur kamu enggak? Nah, ucapin selamat pagi enggak? Ketika dia pergi dia ada bilang goodbye apa enggak? Atau langsung melengos langsung jalan. Itu ditanyain gimana pendapat kamu soal kerendahan hatinya. Ada tesnya sih, oke? Ya. Nah tapi saya coba tunjukkan satu hal ya. Bapak Ibu tentu pernah dengar barangkali nama Roger Federer. Roger Federer itu dianggap GOAT, GOAT, bukan kambing, tapi greatest of all time. Jadi dia anggap pemain yang terbaik sepanjang masa. Ketika dia bermain, permainannya itu sangat amat indah sekali. Saya ada fotonya enggak ya? Oke. Enggak ada juga? Oke, ya oke. Saya punya otak, barangkali kecelakaan. Ada yang banyak lupa. Roger Federer itu pemain nomor 1 dunia. Yang aneh itu apa? Yang aneh, pemain nomor 1 masih punya pelatih. Dan pelatihnya dibayar berapa? Kalau Bapak Ibu mau tahu, gajinya berapa? Saya kasih tahu. $1 juta. Orang ini digaji $1 juta dengan satu saja kerjaannya. Apa itu? Kritik permainannya. Saya mau tanya, kita bisa enggak? Jadi ini bayar untuk mengatakan, lu mukulnya salah. Kan dia bisa bilang, saya juara dunia tahu enggak? Si itu tahu apa, lawan saya situ kalah. Jelas kalau lawan sama pelatihnya kalah. Tapi orang ini cukup rendah hati untuk mengakui, ada banyak hal dalam diri saya enggak tahu. Dan saya perlu orang lain tunjukkan kekurangan saya. Jadi saya mengatakan kerendahan hati itu adalah kunci berkat, saudara saya. Okay. Matius 5:3 itu berkata begini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Ini kan agak sedikit paradoks ya, pertentangan. Miskin kok punya kerajaan sorga? Nah, karena itu miskinnya itu penting. Miskinnya adalah miskin di hadapan Allah. Maksud saya, seseorang bisa kaya sekali tapi tetap miskin di hadapan Allah.
Seseorang itu bisa punya jabatan tinggi sekali tapi tetap miskin di hadapan Allah. Seorang bisa sangat amat pinter sekali tetap miskin di hadapan Allah, saudara sekalian. Ini attitude. Nah, jadi saudara sekalian, mari kita lihat contoh orang sombong, yaitu di Lukas pasal 18 ayat 9, kita baca ayat 9 sampai 10. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Nah, dari cerita awal ini saja kita menyadari betapa hebatnya Tuhan kita sebagai seorang pengkhotbah. Hebat sekali. Karena kalau mau bikin perbandingan antara 2 orang, perbandingan paling ekstrim itu Farisi dan pemungut cukai. Nggak cocok pendeta dan preman. Belum cukup, kadang-kadang susah dibedain soalnya, oke? Garisnya tipis. Tapi maksud saya itu begini, Farisi itu orang baik, Farisi itu orang yang serius dengan agamanya, Farisi itu orang yang, kalau istilah saya itu gini, ini orang baik-baik, hidup benar, rajin ibadah, jago berdoa, kuat puasa, suka sedekah. Komplit lah. Nah, pemungut cukai itu terbalik loh. Pemungut cukai itu kerjanya apa sih? Gini loh, pemungut cukai itu kerjanya adalah mengutin pajak. Tapi dia mengutinnya agak beda sama yang sekarang. Dia nggak pakai aturan. Aturannya simpel sekali. Romawi itu bilang gini, daerah yang satu ini, daerah Senayan ini ya, oke, kita kasihin jatah 1.000. Pemungut cukai akan datang nggak bilang 1.000, dia bilang 3.000. Karena kalau ada sisa, masuk kantong dia. Jadi pemungut cukai zaman dulu adalah sangat amat kaya raya, tapi dianggap sebagai pengkhianat. Ya. Jadi saudara-saudara sekarang lihat doa mereka. Oke, ini 2 orang pergi berdoa. Ya. Ini doanya, slide berikut ya. Oke, dia doa. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Perhatikan ya, orang sombong, ketahuan sombong justru ketika lakukan satu kegiatan yang sangat rohani. Berdoa. Nah, tolong pahami satu hal. Apa yang dia katakan ini sama sekali tidak bohong. Ini benar semua loh. Farisi itu benar-benar nggak pernah merampok, menghindar dari kelaliman. Dia itu lari menjauh dari perselingkuhan, rajin puasa, nggak pernah lalai bayar perpuluhan. Dan ketika bayarnya itu sampai sedemikian ketatnya bayarnya, perpuluhan dari selasi. Bapak Ibu tahu selasi kan? Selasi itu loh, yang kecil-kecil itu loh. Itu dia hitung loh. 1, 2, 3, 9, 10 buat Tuhan. 1, 2, 3, 9, 10 buat Tuhan. Dia ngitungnya persis banget. Kenapa? Biar nggak kelebihan bayar. Oke. Jangan sampai 11%. Oke, 10 aja. Nah, jadi apa masalahnya dengan orang ini? Begini saudara sekalian. Dia banggakan dirinya di hadapan Tuhan. Dan untuk banggakan dirinya, dia nggak cukup mengatakan kebaikan dia. Dia mesti jatuhin orang lain. Nggak seperti yang ini loh. Jadi saudara paham ya. Dia itu nggak cukup bilang saya orang baik. Dia mesti bilang orang lain jahat. Nah ini yang dipermasalahkan oleh Tuhan Yesus. Karena dia bilang, ini sekarang ini yang pulang dibenarkan, ini yang mana? Nah saudara sekalian, si pemungut cukai itu pulang ke rumah. Istrinya heran nanya, papi, kok papi pulang awal? Nggak masuk kantor? Nggak, hari ini nggak ke kantor. Papi kemana? Aku ke gereja. Istrinya kaget, papi sekarang mulai memeras pendeta juga. Enggak, saya nggak peras pendeta. Aku pergi berdoa. Berdoa, emangnya Tuhan dengerin itu? Doanya pemungut cukai. Tuhan bukan hanya dengar loh. Tuhan itu, kata Tuhan Yesus, adalah Tuhan yang meninggikan orang yang merendahkan hati dan merendahkan orang yang tinggi hati, saudara sekalian. Bahkan ada catatan ayat begini, ayat berikutnya ya. Allah menentang orang yang congkak. Perhatikan ya, ini penting. Ini nggak ditulis. Allah itu nggak suka sama orang congkak, orang sombong. Enggak loh, kalau nggak suka dia nggak melengos aja, nggak usah lihat. Orang sombong lewat, nggak usah lihat. Dia menentang, artinya apa? Dia secara aktif melawan orang sombong. Ya.
Dia itu menentang, dia melawan saudara sekalian. Jadi begini loh, sekalipun Farisi itu berdoa puasa, enggak 2 hari seminggu, tapi 8 hari dalam seminggu. Oke. Umpama dia berperpuluhan itu 30%, tetap aja enggak bisa dia mengatakan, nih saya orang baik. Enggak boleh sama sekali saudara sekalian. Nah jadi kerendahan hati saudara sekalian, itu adalah kunci perubahan tadi saya katakan. Nah, gimana caranya seorang bisa berubah dalam hidup ini? Saya ada usul beberapa langkah. Nomor 1, pertama-tama orang harus sadar bahwa dalam diri saya itu ada yang masih perlu diubah. Oke? Dalam diri saya masih ada yang perlu diubah. Ini kedengarannya gampang, tapi ruwet. Kenapa ruwet? Karena ada catatan Alkitab bilang begini. Oke? Di Yeremia 17 ayat 9. Ini ayat yang umum dibaca. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Hati itu sering menipu. Pertanyaan, siapa yang dia tipu? Simpel sekali, diri sendiri. Yang paling sering kita tipu, dan paling gampang ditipu adalah diri kita sendiri. Apanya yang ditipu? Yaitu bahwa kita baik, orang lain jahat. Ya, kita itu selalu melihat kebaikan diri kita sendiri dan gak lihat kejahatan kita, saudara sekalian. Contoh, Wahyu pasal 3 ayat 7. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kurang apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi saudara sekalian, adalah umum bahwa orang itu cenderung buta dengan keadaan dirinya. Dia nggak sadar dia perlu berubah. Saya punya satu hasil riset yang agak menakutkan, yaitu begini. Oke, slide berikutnya. Oke. Ini ada survei di, puji Tuhan saya di Inggris ya, bukan di Indonesia ya. Oke, ini di Inggris, bukan di kita. Oke. Lebih dari 75% orang di medsos itu berbohong loh. Ya, berbohong loh itu. Ya. Berbohongnya apa? Simpel sekali, membaik-baikkan dirinya. Jadi nggak ada kita di Instagram itu ada orang yang posting dia lagi nangis, dia lagi susah. Saudara pernah nggak postingan saya? Saya ada satu posting saya lagi nangis. Oke, saya lagi nangis. Terus saya di foto tuh lagi nangis itu. Terus saya ada tulis di situ, have you seen my tears? Sudah Anda melihat air mata saya? Postingan selalu semuanya baik-baik, sehat-sehat. Nah sekarang saya posting nih, saya lagi nangis. Anda nggak tahu aja penderitaan saya bilang gitu. Nah itu foto itu sebenarnya bukan saya lagi nangis sih. Itu saya lagi ketawa, saking lucunya ketawa, jadi kelihatan nangis. Jadi saya juga termasuk 75% ini. Begini, yang bikin ngeri dari survei ini adalah begini. Bahwa orang-orang di Inggris ini, itu mengaku bohong dan ini yang serem. Lama-lama mereka percaya sama kebohongannya. Itu yang menakutkan. Nah gimana caranya saya bisa sadar bahwa saya perlu berubah? Saya usul ada 4 langkah ya dengan cepat. Nomor 1 adalah firman Tuhan. Saya sadar saya perlu berubah karena apa? Karena firman Tuhan. Sebab kata Yakobus pasal yang ke-1 ayat 22 berkata begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri, itu dia menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sudah di muka depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi kata Yakobus, firman Tuhan itu adalah cermin buat kita ngaca nih. Jadi ketika saudara baca Alkitab, saudara lagi ngaca. Ketika lagi dengar firman, saudara lagi ngaca. Dan banyak orang tuh ngacanya keliru saudara sekalian. Dia ngaca yang dilihat muka orang lain. Ada nggak begitu? Ada yang gitu. Wah ini firman luar biasa. Sebelah gua heran dari tadi diam aja. Dia ngerti nggak? Dia tuh lagi disindir sama pendetanya. Nah, gitulah kira-kira lah. Oke ya. Jadi ngaca yang dilihat muka orang lain. Nah jadi firman tuh menjadi cermin untuk saya lihat kekurangan diri saya. Itu sebabnya saya mau ngomong sesuatu. Saya mau ngomong bahwa barangkali pengkhotbah yang paling cinta saudara adalah pengkhotbah yang ketika ada khotbah Anda pulang tuh Anda jengkel sama dia. Ini orang heran loh.
nyindir melulu. Emang dia gimana hidupnya? Jadi saya ditanya sama jemaat, bisakah undang pendeta X? Kenapa pendeta X? Lucu sekali dia, Pak. Lucu banget. Kita perlu hiburan. Oke. Nah, saya suka bedakan antara hiburan dengan penghiburan. Beda sekali itu, ya beda. Oke. Ya. Sebenarnya kita di gereja itu perlunya bukan hiburan, tapi penghiburan. Ya. Beda antara entertainment sama comfort, saya bilang. Gereja itu orang cari comfort, kekuatan, bukan cari entertainment. Gitu. Nah, jadi saudara sekalian, satu firman Tuhan. Yang kedua adalah introspeksi. Introspeksi itu adalah begini. Ketika Raja Daud dikonfrontasi oleh Nathan gara-gara perselingkuhan dengan Bathsheba dan bunuh suaminya, dia kemudian berkata begini, Mazmur 51. Okay. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi gini loh, sebenarnya banyak orang itu nggak usah dikasih tahu, dia udah tahu dia salah. Nggak usah dikasih tahu. Ya. Kenapa harus dikasih tahu lagi gitu? Lo sudah tahu. Nah ini dia mengatakan, emang saya nggak tahu saya salah. Saya tahu, dan menurut pengakuannya di Mazmur 32, saya tiap malam tuh susah tidur. Saya bayangnya itu wajahnya itu Uria itu loh. Ya. Saya itu sampai tulang-tulang saya kering, artinya kesehatannya ikut terganggu. Karena apa? Rasa bersalah. Jadi dia bilang, saya ini tahu, nggak usah tegur, saya udah tahu, saya salah. Ya. Nah, jadi nurani itu bicara. Okay. Saya kasih satu cerita ya. Pada tahun 60-an, itu ada laporan datang ke Mossad Israel. Okay. Tidak semata-mata. Bahwa ada satu orang di Argentina. Itu barangkali dia adalah Adolf Eichmann. Adolf Eichmann itu siapa? Begini ceritanya. Eichmann, mana dia? Okay. Eichmann ini adalah pegawainya Hitler. Tugasnya agak unik. Transportasi. Saudara bilang transportasi terus kenapa? Begini loh. Transportasi menentukan siapa hidup, siapa mati. Karena kalau dia bilang ini kirim ke Auschwitz, itu orang pasti mati. Kirim ke Birkenau, ini orang mati. Jadi demikianlah dengan dia bikin list itu, dia kirim kira-kira 1 juta orang mati. Jadi selama puluhan tahun Israel itu cari Eichmann ini sudah mati atau hidup, dan kalau hidup dia ada di mana. Ini datanglah ini info, mungkin ada di Argentina, di Buenos Aires. Jadi dikirimlah satu tim ke Buenos Aires untuk ngamatin orang, sekarang sudah ganti nama, namanya Clement sekarang. Jadi selama berhari-hari, berminggu-minggu ini, mata-matanya Mossad ini cuma berdiri di pinggir jalan dan liatin ini orang. Diam, Eichmann bukan. Setelah berminggu-minggu suatu hari, mereka dapat bukti nyata, ini Eichmann. Kenapa? Karena orang ini pulang bawa kembang. Mereka bilang, ini adalah ulang tahun istrinya. Dia pulang bawa kembang, ini Eichmann. Segera diringkus, kemudian dibawa ke Israel. Dibikinlah satu sidang di Yerusalem, diliput oleh seluruh dunia, tahun 63. Nah, begini, bahwa dia ini kemudian dihukum mati, itu gara-gara saksi satu. Oke? Itu saksi namanya Dinur. Ya. Nah, Yehiel Dinur ini, lagi bersaksi nih. Dia cerita, saya lihat dia kok. Dia dulu yang memang ini, orang tua saya mati gara-gara dia, saya punya mati gara-gara dia, keluarga mati gara-gara dia semua. Nah, di tengah-tengah kesaksiannya, mendadak orang ini berhenti, terus dia lihat ke Eichmann. Terus dia mendadak nangis, histeris, kemudian pingsan. Dia dibawa keluar. 20 tahun kemudian, orang ini diinterview oleh wartawan, presenter Mike Wallace di acara 60 Minutes. Dia ditanya, dulu 20 tahun lalu, waktu di pengadilan, kenapa you pingsan? Gitu. Kenapa nangis-nangis? Dia cerita, saya itu pingsan gara-gara gini. Waktu saya lagi bersaksi, ini orang jahat banget. Ini orang ini malaikat pencabut nyawa. Waktu saya lihat dia, saya kaget. Ini orang biasa ya. Ini orang biasa ini. Kita dulu takut sama dia. Malaikat pencabut nyawa. Waktu saya lihat dia, ini orang biasa. Dan tiba-tiba saya sadar satu hal. Apa itu? Saya nih, kalau ditaruh di posisinya dia, saya bisa jahat, kejam, persis kayak dia. Itu yang bikin saya nangis. Karena saya sadar, semua kita punya potensi untuk berbuat jahat.
Jadi presenternya Mike Wallace menutup segmen itu dengan kata-kata ini. Adolf Eichmann itu ada dalam diri kita semua. Semua kita itu bisa jahat. Asal ada alasan cukup, tekanan cukup. Ya, asal ada alasan cukup, tekanan cukup, saudara sekalian. Ya. Saya merasa bahwa kita semua ini perlu sadar akan hal itu begini. Nggak ada orang yang pagi-pagi bangun, buka jendela, wah matahari bersinar, udara cerah, terus bilang gini, wah hari yang indah, aku mau selingkuh. Nggak ada orang yang demikian, saudara sekalian. Nggak ada itu. Ya. Semua kita juga tahu, jangan. Tapi pada satu titik, kita itu mesti sadar bahwa kita itu adalah orang-orang yang di dalam diri kita tuh masih ada. Hidup lama kita tuh masih ada. Daging itu masih ada. Nomor 3, gimana caranya berubah? Masukan dari orang lain. Nah ini contoh Dr. Pierre Dante tadi itu, dia tanya teman-temannya, coba kasih tahu saya orang jahat apa orang baik? Dan jawabannya bikin kaget, oke? Nah, jadi gini, tolong saudara jangan salah paham bilang gini, tapi Pak, apa itu berarti kita hidup menurut apa kata orang? No, bukan. Begini, pendapat orang, terutama yang agak nggak enak didengar, itu bisa jadi kemungkinan besar ada benarnya. Tapi kan terlalu baik, nah itu kita boleh curiga. Tapi kalau orang yang kritik, kemungkinan besar itu ada benarnya. Ya. Nomor 4, pengalaman pahit. Ya. Petrus tuh nggak pernah sadar loh, dirinya itu ada jiwa pengkhianat. Dia nyangkal loh. Nggak mungkin saya menyangkal. Nggak, saya menyangkal. Oke? Ya, saya menyangkal bahwa saya akan menyangkal. Saya nggak mungkin menyangkal. Tapi nyatanya menyangkal juga. Baru dia sadar. Dalam diri saya ada jiwa pengkhianat. Oke, jadi itu adalah sadar mau berubah. Langkah 2, mau berubah. Oke. Nah, mau berubah ya. Oke. Sebab ada orang sadar dia perlu berubah, tapi nggak mau berubah. Ya. Salah satu penghalang terbesar menurut saya itu yang namanya kepribadian. Aku lahir udah kayak gitu, tahu nggak? Aku orangnya itu pemarah. Habis saya satu keluarga pemarah semua, mau gimana lagi? Oke, kita bisa berubah. Tahu mesti berubah, tapi nggak mau berubah. Saya bicara soal mau berubah tuh mau yang bukan cuma gini loh ya. Kalau bisa ya puji Tuhan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oh enggak, bukan begitu, bukan. Ini adalah bicara soal gebrak meja dan mengatakan saya mesti berubah, kalau enggak saya mati. Ini adalah benar-benar keinginan yang amat sangat sehingga bersedia bayar harga. Kenapa? Karena banyak orang susah berubah karena enggak berani bayar harga. Contoh. Ini ada satu orang, di slide berikut ya, namanya Kenneth Clark. Kenneth Clark ini adalah penasihatnya Ratu Elizabeth dalam soal seni. Ini dikasih jabatan bangsawan Lord, oke? Ya. Lord Kenneth Clark bikin film di BBC, The Civilizations, orang sangat pintar sekali, ahli sejarah. Suatu hari dia ke Perancis. Dia mampir ke satu gereja namanya San Lorenzo. Ya. Dan dia bilang gini, saya duduk di gereja, mendadak saya seperti kena sesuatu. Saya nggak bisa jelasin. Tapi kayak dari sorga itu ada sesuatu yang menjamah saya. Langsung hati saya itu berdebar-debar dan senangnya bukan main. Saya kayak sebenarnya melihat pelangi. Selama 2-3 menit itu saya seperti dalam cengkraman sesuatu dari sorga yang ilahi. Yang membuat saya rasakan senangnya bukan main, happy-nya bukan main. 2-3 menit. Setelah itu saya mulai mikir, waduh. Ini kok diterusin kayak gini nih, berarti saya mesti bertobat nih. Nanti apa kata istri saya? Istri saya akan bilang, lu gila kali ya, lu kok mendadak jadi kayak gitu, lu kena apa, kena sambat apa? Terus teman-teman saya akan bilang, ini orang kenapa sih? Atau jangan-jangan ini tadi cuma bohong-bohong aja. Dia putuskan, dia bilang gini, dia tulis ya, dia tulis. Saya terlalu dalam, saya sudah terlalu tertanam dalam keduniawian. Saya tidak mau berubah. Harga saya terlalu mahal. Paham maksud saya? Mau berubah itu nggak gampang. Ya. Tapi ada caranya. Caranya gimana? Yaitu kita minta dari Tuhan. Kemauan itu. Ya. Saya kasih contoh 2 ayat. Markus 9 ayat 24. Ini ada orang tua bawa anaknya untuk didoakan. Ternyata murid Yesus nggak bisa doain. Lalu kata Tuhan Yesus, ini semua gara-gara apa? Kurang percaya. Yang doain kurang percaya, yang didoain kurang percaya. Nah si bapaknya ini kemudian berkata begini, aku percaya.
Tolong Tuhan, tolong aku. Yang nggak percaya biar bisa percaya. Saudara paham ya? Pada akhirnya kita mesti minta kemauan untuk berubah dari Tuhan. Tuhan, aku minta kuasa, kemampuan untuk aku ini bisa mau berubah. Ya. Yohanes pasal 36 ayat 26. Ini kata-kata dari Yeskiel. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi dia kasih kita kemampuan ini, saudara-saudara sekalian. Ya, oke. Nah, saya ada satu tulisan yang maksudnya agak pengen lucu-lucu dikit ya. Tolong jangan salah paham, jangan tersinggung. Oke, slide berikut. Jangan nikahi orang hanya karena Anda ketemu dia lagi di gereja. Gereja ada rumah sakit. Beberapa pasien udah nggak mempan diobatin, oke ya. Tolong jangan salah paham. Bukan nggak boleh kawin sama orang yang ketemu di gereja, bukan. Jangan cuma itu alasannya satu aja, jangan gitu loh. Ya, tolong periksa baik-baik. Oke, dia udah nggak mempan diobatin. Oke, nggak mempan karena apa? Nggak mau diobatin. Ya, itu masalahnya. Oke, nomor 3, C. Nomor 3 adalah orang nggak perlu cuma pengen mau berubah, tapi ada nggak contohnya? Misalnya gini loh, kamu mau berubah jadi apa? Itu kan penting, ya toh? Atau di tempat mau jadi seperti siapa? Kamu mau berubah jadi kayak apa? Kan mesti ada model perubahannya, contohnya saudara sekalian. Karena banyak orang yang jadi serupa dengan Elvis. Okay. Ini ada acara tahunannya lagi. Semua orang ingin menjadi serupa dengan Elvis. Beberapa ini agak nekat-nekat juga ada, yang nekat tuh. Nah, ini yang nekat, oke, ya, oke. Antara yang ori sama yang KW 137, oke. Jadi sekarang ini adalah kita ini mau berubah jadi seperti siapa? Oke, nah sekarang Alkitab menolong kita. Roma 8 ayat 29. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini dia saudara sekalian. Oke, kata penting adalah satu, ditentukan. Artinya ini sudah harus terjadi. Ini kehendak Allah, dia menentukan. Karena itu dia memampukan. Jadi model perubahan kita adalah Yesus. Dan Allah kita secara aktif mendorong kita masuk ke dalam perubahan. Asal jadi seperti Yesus. Jadi pertanyaan pentingnya adalah begini. Bapak Ibu sekalian. Siapa yang Anda kagumi dalam hidup ini? Sebab kita selalu meniru yang kita kagumi. Selalu meniru yang kita kagumi. Saya dulu punya pendeta gembala sidang saya. Direktur Yastra. Dia khotbah. Dulu ya zamannya orang masih khotbah mah nggak pakai ini, pakai OHP dulu ya. Dia selalu ada transparansi. Okay. Jadi dia ngajar transparansi, khotbah transparansi seperti pakai OHP terus. Setelah itu saya tinggal gereja itu, saya pergi ya. Oke, saya ke tempat lain, saya kemudian keliling-keliling. Suatu hari saya diundang ke Jerman, di kota namanya Heidelberg. Di Heidelberg, saya diminta bicara satu sesi kepada sekelompok orang-orang dari Eropa dan dari Timur Tengah. Saya minta LCD. Nggak ada LCD, panitia nggak sediain. Nah, adanya apa saya bilang? OHP. Ya udah apa boleh buat, saya bikin OHP, oke? Ketika saya balik OHP, mendadak muncul di pikiran satu hal. Ya Tuhan, alangkah miripnya saya sama pendeta saya dulu. Tanpa sadar kita ini nyerap. Tapi tergantung siapa yang Anda kagumi. Gitu. Nah kalau Anda nggak bisa kagum sama Yesus, Anda nggak akan tiru Yesus. Nah sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita ini mengagumi Yesus? Saya cerita agak menyimpang ya, oke. Saya itu nonton satu orang nyanyi, namanya Anna Gabriel. Penyanyi rohani, bukan penyanyi dunia. Anna Gabriel itu adalah disebut dengan nama La Diva da Amerika. Legenda di Amerika Latin, oke. Legenda loh, ya. Masih hidup, orangnya dianggap salah satu penyanyi terbaik di Amerika. Terima berbagai penghargaan. Yang menarik buat saya adalah ini orang wanita ini merajai dunia musik Amerika Selatan, tapi orang Chinese.
Jadi saya pengen tahu. Saya pergi cek, oke? Dan melihat, ternyata karena mereka zaman dulu banyak sekali imigran dari Guangdong, dari Hong Kong, pergi ke Meksiko untuk mencari yang lebih baik. Ini keturunannya. Oke. Anyway, saya lihat dia nyanyi. Okay. Saya lihat dia nyanyi ya. Saya menemukan satu hal. Ketika dia nyanyi, dia bajunya sangat amat sopan sekali. Nggak kayak yang satu lagi, Jennifer Lopez, ya, yang bajunya bahannya kurang banget, nggak tahu kenapa itu. Ya, bikin baju bahannya kurang sekali. Tapi ini bajunya bagus, dan ketika dia nyanyi, yang nonton puluhan ribu orang. Dan dia nyanyi itu dengan santai, yang nonton ikut nyanyi, jadi karaoke massal. Tapi saya temukan sesuatu yang membuat saya berubah sekali. Apa itu? Ketika dia nyanyi, dia senyum terus. Saudara bilang, what's so big deal about that? Big deal. Kenapa? Karena saya kalau nyanyi buat Yesus, muka saya selalu cembetut. Baunya, Tuhan Yesus, aku bersuka. Wah, artinya, pokoknya kita ini kalau nyanyi itu serius banget. Saya ini orang nyanyi kok ketawa terus, senyum terus, enjoy terus. Saya putuskan kalau saya kok nyanyi buat Yesus, saya mengatakan Tuhan engkau sungguh baik, saya harus senyum. Masa saya bilang gini, Tuhan Yesus, Tuhan sungguh baik. Nggak pas lah. Tuhan Yesus, Tuhan sungguh baik. Oke. Saya putuskan saya mesti berubah sedikit dalam hal muka saya. Oke. Muka saya ini terlalu serius, terlalu dingin, terlalu kaku. Oke. Saya putuskan di hadapan Tuhan, saya mau senyum dikit ketika saya nyanyi dan mengatakan, Yesus kau sungguh baik. Senyum aja lah, oke, ya. Tapi maksud saya, Yesus itu satu pribadi yang sangat amat mengagumkan. Ya. Buat saya paling simpel pendekatan saya adalah, karena saya seorang konselor, saya melihat Yesus sebagai konselor dan mengagumi kehebatannya. Saya seorang pengkhotbah dan mengagumi Yesus sebagai pengkhotbah yang gak ada tandingannya. Pemakaian ilustrasinya itu yang membuat saya sangat amat kagum dan memutuskan meniru Yesus. Kalau khotbah pakai ilustrasi. Jadi saudara sekalian, saya lihat pribadinya, saya lihat kuasanya, dan saya mengatakan ini orang gak ada tandingannya di dunia ini. Yesus itu luar biasa. Oke, satu, kagumilah Yesus. Nomor dua, tanya pertanyaan simpel ini. Oke, yang sekian belasan tahun lalu ada di Amerika jadi heboh, yaitu WWJD. What would Jesus do? Kalau Yesus jadi saya, dia ngapain? Contoh ya, kalau contoh lagi nyetir gitu ya, terus kemudian disalib sama orang. Oke, kita langsung panas, buat salib juga. Oke, tanya sama dirimu, kalau Yesus yang nyetir mobil ini, kira-kira dia balas nyalip apa enggak? Gitu, oke? Ada jemaat lapor sama saya, disalib sama orang di tol menuju ke gereja. Lalu mau ke gereja disalib, saya panas pak, saya salib dia balik. Kita saling salib, turunin kaca. Apa lo? Oh, sana juga, apa lo? Sampai di gereja ketemu dia pak, sama-sama jemaat ternyata Pak Sukirno, harus saya itu heran. Situ tuh mesti kayak saya, tahu nggak? Apa itu? Tiap kali salib orang saya bilang mungkin jemaat. Jadi nggak bisa marah, ya kan? Udah ribut-ribut, ternyata aduh maaf, jemaat susah deh. Jadi tanyakan dirimu, kalau Yesus jadi saya, kira-kira dia ngapain? Paling simpelnya lah. Oke, ya. Oke, terakhir. Orang tidak hanya perlu punya model perubahan dan mau berubah. Orang mesti punya kuasa untuk berubah. Tolong bedain. Banyak orang pengen berubah, tapi nggak punya kuasa. Jadi akhirnya frustrasi. Karena saya pengen berubah. Tapi saya nggak bisa berubah. Kenapa? Nggak ada kuasa. Nah, kuasa itu datang dari mana? Saya menemukan bahwa AI, kecerdasan buatan, menawarkan perubahan yang lebih baik. Saya temukan dalam satu tulisan satu orang ahli ilmu masa depan, namanya Max Tegmark. Okay? Ini profesor ahli futurologi, ilmu masa depan. Dia itu sudah mengatakan bahwa manusia itu mesti masuk ke namanya Life 3.0. Life 1.0 yang 1.0 itu dulu zaman kita purbakala dulu itu loh, sekian tahun yang ribu tahun yang lalu di mana orang hidup zaman batu. Nah, yang 2.0 sekarang kita kayak gini. Nah, kita menjadi 3.0, yaitu apa? Yaitu katanya kita mesti bersedia untuk kerjasama dengan AI, karena AI adalah jawaban terhadap kerinduan umat manusia untuk jadi lebih baik. Pengen jadi lebih baik, AI itu jawabannya. Oke? Ketika saya baca tulisannya, saya agak kecewa sama profesor ini. Kenapa? Kan dia profesor MIT lagi. Kenapa dia nggak baca tulisan-tulisan tertentu? Contoh, slide berikut ya. AI belajar untuk berbohong, bersekongkol, dan mengancam penciptanya.
Jadi ceritanya ini mesin mau dimatiin. Dia ngancam loh. Saya tahu kamu selingkuh, tahu nggak? Nanti saya bisa beberin. Bayangin, itu mesin loh. Bisa ngelawan, dia minta nggak dimatiin. Kalau saya dimatiin, ya, saya akan sebarin bahwa kamu selingkuh. Ngeri sekali, itu mesin komputer loh. Itu dia bisa berinteraksi dengan manusia dan dia bisa ngancam orangnya. Kan serem yang demikian ini. Kita nggak pernah kepikir seperti demikian. Bukan hanya itu, tapi bulan Juni lalu, bulan Mei lalu, itu ada muncul satu daftar bacaan untuk musim panas, 25 buku. Oke? 25 buku, ini buku ini 1, 2, 3, 4, 5. 1 sampai 10 itu bohong semua, nggak ada. Bukunya nggak ada. Itu karangan AI. Jadi ketika yang bikin ini, si Natali ini, bukan Natali, orang lain, itu ditanyain, kenapa list kamu bisa ada bohongnya? Kok kamu bisa suruh orang baca buku yang nggak ada? Tahu nggak jawabannya apa? Soalnya saya suruh AI yang bikin. Jadi AI itu ngarang. AI itu, saudara sekalian nggak tahu kenapa. Sampai sekarang yang penciptanya itu masih bingung. Kenapa mesin ini bisa berbohong? Jadi kalau profesor tadi bilang, AI jawaban buat kita semua, saya bilang gawatlah kita. Kenapa? Karena itu bohong bisa ngancam kita lagi dan akan menguasai dunia. Berapa jenis pekerjaan akan hilang gara-gara AI? Serem sekali. Serem sekali. Yang akan hilang gara-gara dia. Oke, ya. Nah jadi terus kalau gitu AI bukan terus apa? Saya bilang cuma satu jawabannya yaitu Roh Kudus. Yeskiel 36 ayat 27 itu bilang begini. Tadi kan kita baca 26 yang mengatakan kamu akan kuberikan hati yang taat. Ditambah lagi satu lagi. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini kuncinya. Apa itu? Kita perlu kuasa untuk berubah, yaitu kuasa Roh Kudus. Saya ulang Bapak Ibu sekalian. Satu, kita harus sadar kita masih perlu, ada yang masih perlu diubah. Nomor 2, kita mesti mau berubah. Nomor 3, kita mesti punya model perubahan. Nomor 4 adalah kuasa untuk berubah. Kalau sudah demikian, maka kita akan menyadari bahwa semua perubahan dalam hidup kita itu akan dilakukan oleh karya Roh Kudus. Ayat terakhir saya tunjukkan, Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, maksudnya Roh Kudus ya. Kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi akhirnya kita akan tahu, ini nggak boleh. Ya, ini dosa, nggak boleh. Yang benar tuh kayak gini loh. Ya, itu karya Roh Kudus. Saya kasih contoh satu. Awal 2007, itu ada satu orang namanya Michael Moore datang ke pos polisi di New York. Untuk apa? Dia pengen kasih tahu. Itu 3 tahun lalu ada orang dibunuh wanita, namanya Myrna Gonzalez. Polisi udah anggap ini kasus nggak bisa diberesin. Nah dia ngaku, saya yang bunuh dia. Okay. Itu kasus dianggap cold case, artinya polisi udah nggak mau nyelidiki lagi, tutup. Udah nggak bisa ketahuan siapa pembunuhnya. Nah jadi kata polisinya ketika ini si Michael Moore datang, polisi bilang gini, we wish Jesus would solve more of this. Kita sih maunya Yesus bantu-bantu kita deh untuk kasus kayak gitu loh. Yang kita udah gak sanggup, Yesus kalau bisa tolong. Kenapa? Karena orang ini ngaku. Saya datang ke sini ngaku disuruh oleh Yesus. Rupanya menurut ini orang mestinya, dia bilang Michael Moore might have gotten away with the slaying. Dia mestinya gak akan pernah ditangkap dalam pembunuhan ini. Tapi rupanya ketika dia kabur, jumpa sama Yesus. Yang bilang sama dia, lu kesana lapor, lu yang bunuh. Nah, kira-kira gitulah. Jadi ini yang namanya karya Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa, penghakiman, dan kebenaran. Kalau sudah begitu saudara sekalian, kita akan berubah mungkin gak langsung satu malam. Tapi at least hari demi hari, makin hari kita semakin serupa dengan Tuhan yang kita cintai dan kita kagumi. Mari kita berdoa. Kami ingin menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Semakin hari Tuhan, semakin bertambah baik. Semakin hari semakin cinta Tuhan. Dan semakin hari semakin mengalami perubahan. Tuhan mampukan kami karena dari diri kami sendiri kami tidak sanggup. Kami perlu kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Kuasa Roh yang suci, Roh Kudus yang akan menolong kami. Makin hari makin berubah. Menjadi seorang istri yang lebih baik. Mama yang lebih baik. Orang tua yang lebih baik. Suami yang lebih baik. Papa yang lebih baik. Bahkan anak yang lebih baik. Tolong kami menjadi seorang hamba Tuhan yang lebih baik.
seorang pelayan Tuhan yang lebih baik, seorang jemaat yang lebih baik. Tolong kami menjadi teman yang lebih baik Tuhan. Tolong kami menjadi seorang pegawai yang lebih baik, majikan yang lebih baik. Tolong kami Tuhan Yesus, karena kami mengakui, kami sadar, kami perlu berubah, kami mau berubah, tapi lebih daripada itu kami perlu kuasa-Mu, supaya kami boleh berubah ya Tuhan. Lakukanlah karya yang ajaib atas kami Tuhan Yesus. Karena di sini pada sore ini Tuhan, siang ini Tuhan, ada hati-hati yang terbuka untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Tuhan melihat hati, jadi Tuhan tahu siapa di tengah-tengah kami di sini yang mau menyatakan dengan sungguh hati, Tuhan, ubahkanlah aku. Terima kasih Tuhan Yesus yang berkuasa, yang sanggup membuat kami menjadi ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan kembali Mbak. Semuanya bertepuk tangan, Tuhan. Mari nyanyikan bersama-sama, Tuhan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari semuanya dari depan sampai belakang, angkat tangannya tinggi-tinggi. Mari kita bersama katakan, Yesus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku